Selamat sore semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yulia Paan, NIM 20030300446, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi ketujuh dari mata kuliah Gerakan Sosial tentang protes migran berteori. Yang pertama, dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting. Migran genting dipandang sebagai subjek mobilitas yang paling tidak mungkin selain sumber daya yang langka yang dibangun sebagai orang lain. Mereka menghadapi peluang politik dan diskursif yang tertutup dalam kebijakan yang menentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes juga menjadi konteks yang sangat bermusuhan, di mana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang terlihat sangat serius. Mobilisasi para pengangguran telah muncul pada masa resesi ekonomi. Gerakan hak sipil dipicu dalam pengaturan paling rasis. Yang pertama, Della Porta dan Dian pada tahun 2009 dan Jasper 2014. Pemberontakan terorganisir selama kelaparan dan para migran sering mengorganisir protes atas ancaman nyata. Namun, ini tidak mengejutkan bahwa pulang dari sumber daya politik tidak relevan untuk menjelaskan protes genting. Sebaliknya, mereka tidak berarti bagi yang kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana sumber daya dapat diakses meskipun dalam konteks yang tidak menguntungkan, dan bagaimana sumber daya tersebut sering hilang. Pernyataan seperti politik kontroversial tidak ada artinya jika tidak rasional. Adalah bukti tegas tentang referensi, jaringan, dan interaksi untuk mobilisasi politik. Sementara, literatur tentang masalah ini telah sangat beragam dan dekade terakhir menambah perspektif budaya ke inti struktur yang dominan. Akar dari pergerakan rasional terhadap gerakan sosial sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Pada tahun 1970-an, para pendukung teori mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial telah berpendapat bahwa jaringan menyediakan sumber daya penting bagi aktor sosial. Literatur gerakan sosial sejak itu secara luas menunjukkan bahwa sumber daya tersebut seperti perekrut uang dan sangat dipercaya diperlukan untuk mengubah pencekikan perlawanan menjadi mobilisasi berkelanjutan. Kedua, menurut Uday Chandra, menolak dan membahas biasa menentang atau melawan apa yang merusak dan mengancam keberadaan seseorang. Khususnya untuk memahami protes migran yang genting, hal ini memerlukan perhatian baru terhadap keluhan. Namun meskipun dianggap sebagai bahan inti dari gerakan sosial, waktu yang lama, akar penyebab mobilisasi penderitaan manusia sebagian besar telah diremehkan oleh teori. Mereka dianggap ada di mana-mana dengan sedikit variasi dan karenanya memiliki sedikit kekuatan penjelasan untuk tindakan politik. Itulah sebabnya teori-teori malah berfokus pada sumber daya endogen. Namun, konteks migran tampaknya membutuhkan penyesuaian kembali dari perspektif dominan ini. Seperti yang diingat oleh banyak pakar migran, pengetahuan kontrol pembatasan dan perluasan rezim deportasi dan peningkatan kategori menjadi migran yang diinginkan dan tidak diinginkan telah menyebabkan proliferasi resistensi di mana para migran semua karena berpendapat khususnya selama 3 tahun terakhir, rezim pembatasan itu mulai sendiri menghasilkan aktor migran baru, subjektivitas dan bentuk artikular politik yang sekaligus merupakan manifestasi dan konsekuensi dan kritis, serupa dengan kontribusi terbaru lainnya pada mobilisasi di mana masa kritis. Oleh karena itu dikatakan bahwa tidak hanya peluang tetapi juga ancaman dan memicu protes. Rezim deportasi yang diperlakukan terhadap mereka yang dianggap tidak diinginkan telah menanamkan banyak benih perawan. B. Spasial ambivalen mobilisasi genting. Sebagian besar analisis spasial dibangun di atas karya Henry yang telah memproduksi refleksi ruang dengan klaimnya tentang ruang
yang telah merevolusi refleksi. Informasi telah di wawasan ini, para sarjana gerakan sosial telah melihat interaksi geografi dan hubungan sosial dalam proses mobilisasi politik. Singkatnya, telah ditunjukkan secara luas bahwa lingkungan tersebut lebih menguntungkan untuk menyediakan sumber daya untuk protes politik daripada yang lain. Geografi memungkinkan atau membatasi fasilitas aktor, dan karena individu, kedekatan spasial memberi lebih banyak peluang untuk koneksi dan hubungan baru untuk dibangun. Itu menggunakan biaya dan risiko yang terkait dengan perbuatan hubungan itu terjadi. Kedengarannya dangkal, tempat menetap dasar bagi tindakan kolektif untuk berkembang. Interaksi tatap muka menguntungkan untuk menciptakan perasaan efektif dan ikatan kuat di antara para pengunjuk rasa. Selanjutnya, William Sewell dan banyak lainnya telah menunjukkan bahwa tempat-tempat aman sebagai sine qua non gerakan sosial, di mana penantang dapat membentuk dan memperkuat identitas kolektif, mengatur kegiatan, mobilisasi sumber daya, dan merekrut aktivitas. Tempat relevan tidak hanya dalam materi, istilah fisik, tetapi juga dalam dimensi simbolisnya. Bagi para ahli teori seperti ini, Marion Young 1990, Doreen Marcy 1991, Tim Caswell 2006, dan Swill 2001, tempat adalah media efektif di mana media diciptakan dan diperebut. Swill menekan bahwa dengan menempatkan lokasi simbolis, pawai protes dan demonstrasi tidak hanya mendapatkan sorotan publik, tetapi termasuk semacamnya pertanyaan tertentu bahwa tujuan yang mewakili termasuk dalam agenda terutama nasional. Tetapi sementara gerakan pemberontak memanfaatkan makna tempat yang sudah ada sebelumnya, baik secara sengaja atau tidak sengaja mengubah makna lokasi protes. Para pengunjuk rasa secara teratur menggunakan tempat-tempat simbolis seperti ruang publik, termasuk jalan-jalan pusat dan alun-alun dan gedung-gedung pemerintah untuk menggarisbawahi klaim mereka. Peristiwa protes yang diselenggarakan di ibu kota menyampaikan secara eksplisit atau implisit klaim sentral. Sebagian besar gerakan sosial terbentuk di sekitar hubungan baris tempat, dan perbandingan menunjukkan bahwa ruang memiliki kualitas rasional yang berbeda, dengan beberapa lebih cenderung menetaskan protes daripada yang lain. Untuk meneliti kualitas rasional ini memerlukan perhatian khusus pada skala lokal, terlebih lagi pada mobilisasi kelompok yang terpinggir dan terpelajar. Dalam nada ini, Nicholas dan rekan-rekannya lebih banyak menunjukkan bagaimana lingkungan perkotaan melahirkan pertentangan. Kota sama-sama menghasilkan keluhan untuk hak atas kota dan berfungsi sebagai inkubator sebagai realisasi hak melalui kota. Demikian pula krisis sepeda Milian telah menunjukkan bahwa jaringan migran lokal yang padat menghubungkan individu-individu di lingkungan tertentu berfungsi sebagai senjata. Begitu lemah bahkan jika mereka semuanya tidak dipolitisasi, mereka menemukan modal sosial dan hubungan kepercayaan yang dapat diaktifkan dalam episode kontroversial. Mandred Venan dan Jean Tilley sama-sama memukakan bahwa tindakan keterlibatan fenomena politik komunitas migran sebagian besar dipengaruhi oleh kepadatan jaringan organisasi etnis. Nicholas berpendapat bahwa gerakan sosial adalah medan yang tidak rata yang struktur secara asimetris di sekitar beberapa orang dan tempat seperti kota atau lingkungan. Gerakan yang dihasilkan hubungan sering menjadi magnet menarik aktivitas yang bebas di tempat lain untuk bergabung dengan hubungan. Dengan ini memperkuat pentingnya mereka dan memungkinkan kebutuhan aktivitas kontroversial. Oleh karena itu, memahami gerak sosial tidak hanya membutuhkan analisis eksplisit tentang tempat-tempat konkret, tetapi juga bagaimana lokasi yang jauh berhubung ke dalam ruangan-ruangan sosial, dan bagaimana sosialisasi digunakan dalam menciptakan dan mempertahankan jaringan sosial. Telah mendemonstrasi untuk kaos aktivisme migran di Australia. Bagaimana protes dikelilingi seperti turbus telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk membangun jaringan para aktor yang tersosialisasi seringkali tidak dapat bergerak secara paksa, serta untuk menghasilkan ruang aman yang tidak merata dan langka untuk struktur peluang politik yang menguntungkan.
Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.